Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Rahayu SPD. Saya guru Mapel Akidah Akhlak di MI Al-Hidayah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 2025 LPTK IAIN Manado dengan NIM 251-27550. Hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek video uji kinerja dalam pembelajaran dengan materi Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Oke, selamat pagi. Pagi. Oke. Sekarang hari apa? Sabtu. Oke. Sekarang hari Sabtu kita akan belajar akidah akhlak ya. Oke. Tapi sebelum dimulai pembelajaran, semuanya kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh siapa KM-nya? Yuk berdoa dulu ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Yuk. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rahmatika ya Oke, baik. Terima kasih semuanya. Ya, sebelum kita mulai, Ibu Guru absen dulu ya. Hadir semuanya? Hadir gak? Oke, coba Ibu Guru absen dulu seorang-seorang ya. Afifah hadir? Hadir. Azka? Fauzan? Azka Fauzan? Pania? Hapika? Indah? Kaila? Muhammad Razka? Muhammad Alpin? Muhammad Rizki? Nazia Kalista? Muhammad Heru? Reva? Anindita? Yulianti Sara? Siti Maisaroh. Oke, alhamdulillah ya. Hadir semuanya. Oke. Istiadah dan duduknya yang rapi. Oke, sebelum kita mulai lagi ya, sekarang siapa yang mau ke depan membacakan teks Pancasila? Yuk, ayo Pania ke depan membacakan teks Pancasila. Sini aja. Oke.
Yuk. Pancasila. Ikuti ya. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin Oleh dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Oke, terima kasih Pania ya yang udah membacakan teks Pancasila ya. Oke, baik kita lanjutkan. Sebelum memulai belajar, kita tepuk semangat dulu ya, biar pada semangat semuanya. Ya, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, semangat ya. Semangat semuanya. Oke, udah pada sarapan semuanya? Oke ya. Sekarang Ibu Guru tanya ya, pelajaran yang kemarin akidah akhlak tentang apa? Asmaul Husna. Tapi tentang apa yang kemarin? Al-Qudus sama As-Somad. Oke. Sekarang kita akan pelajari lagi Asmaul Husna yang baru ya. Nanti Ibu Guru akan tampilkan di depan ya pelajaran Asmaul Husna yang baru ya. Sekarang Ibu Guru tanya, masih ada yang ingat Asmaul Husna itu apa? Coba. Oke, nama-nama Allah yang baik ya. Oke. Ada yang tahu Asmaul Husna itu ada berapa? 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 113. Hah? Kebanyakan. Asmaul Husna itu ada 99. Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik. Jadi kalian harus tahu ya, dan harus menghafal ya, dihafalkan nama-nama Asmaul Husna yang semuanya 99. Kalian udah hafal belum? Oke, ada yang udah hafal, ada yang belum ya, tapi diusahakan semuanya harus hafal yang 99. Yuk, sekarang semuanya kita bacakan dulu Asmaul Husna yang udah kalian hafalkan ya. Sampai mana? Yuk, dibaca dulu semuanya. Heru sama Apin jangan ngobrol ya. Oke, kita lanjutkan semuanya membaca Asmaul Husna bareng-bareng semuanya. Bismillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Holik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya
Oke, baik. Udah ya sampai situ? Oke. Nanti kalian hafalkan lagi di rumah ya. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Ini yang laki-laki nanti dihafalkan lagi ya. Ya. Alpin akan nanti dihafalkan lagi Asmaul Husnanya ya, ditambahin lagi ya. Sekarang kita akan mempelajari Asmaul Husna tentang akidah, ya akidah, tapi Asmaul Husna ya, tentang Al-Khabir, Al-Wali, Al-Alim ya, sama Al-Hafiz ya. Oke, tujuan dari pembelajaran kali ini ya tentang Asmaul Husna ialah menghafal dan apa kalian itu menghafal Asmaul Husna yang 99 ya. Terus yang barusan yang 4 ya, nanti kalian harus hafal dengan artinya ya. Oke. Sekarang lihat dulu ke depan ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya, yaitu apa tadi? Ada yang masih ingat? Yang tadi Ibu akan jelaskan itu Asmaul Husnanya tentang apa? Al apa? Apa tentang apa? Oh bukan, itu mah materi yang kemarin, yang minggu kemarin. Ini mah yang sekarang tentang apa tadi? Al-Hafiz, terus Al-Wali, Al-Alim, sama Al-Khabir ya. Oke, sekarang kalian lihat ya, lihat ke depan, nanti sama Ibu jelaskan ya. Lihat dulu ke depan. Perhatikan dengan seksama ya. Nanti kalian akan dibuat tugas sama Ibu, makanya kalian perhatikan ya ke depan. Jangan ada yang ngobrol ya. Lihat dan perhatikan dan nanti hafalkan ya. Ingat-ingat, ini adalah tentang Asmaul Husna. Apa itu yang di depan? Itu udah ada. Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, sama Al-Khabir ya. Oke, dengarkan dulu. Oke, kalian dengarkan ya, lihat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, yang soleh dan solihah. Kembali kita belajar untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir. Tahukah kalian apa itu Asmaul Husna? Ya, betul sekali. Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah dan agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berjumlah ada 99. Pada kali ini kita akan belajar Asmaul Husna Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir. Al-Hafiz artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memelihara atau Maha menjaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara semua yang ada di bumi dari kerusakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan memelihara manusia dari bencana dan keburukan. Oke. Cara menerapkan perilaku mengamalkan sifat Al-Hafiz, yaitu Tadi apa Al-Hafiz itu artinya? Maha apa? Memelihara ya. Oke. Jadi Al-Hafiz itu kan nama-nama Allah yang baik ya. Kalian harus selalu ingat ya. Nama-nama Allah yang baik itu enggak hanya satu Allah saja. Kan Allah itu mempunyai 99 nama yang baik, yang agung ya. Di antaranya itu tadi ada Al-Hafiz ya, yang maha memelihara ya. Allah itu memelihara dunia
alam dan semuanya. Ya, oke. Apa itu tadi artinya Al-Hafiz? Ini yang laki-laki. Dengar gak? Al-Hafiz itu apa? Maha memelihara, ya. Ini yang laki-laki memperhatikan gak? Asmaul Husna itu ada berapa? Oke, ada 99 ya, diantaranya itu tadi ya. Kalian kan tadi udah menghafal baru sebagian dari 99 nama Asmaul Husna ya. Kalian ini sekarang ke materi baru ya tentang Asmaul Husnanya, tentang Al-Hafiz ya. Al-Hafiz itu artinya Allah itu maha memelihara. Jadi Allah itu memelihara dunia dan alam semuanya seisinya ya. Bukan manusia ya, tapi Allah ya, tapi manusia harus menjaga ya. Allah yang memelihara ya, manusia jangan merusak dunia ya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya. Itu contohnya ada di depan. Bagaimana cara kita memelihara atau mengamalkan Asmaul Husna tentang Al-Hafiz ya, dengan cara kita itu memelihara kesehatan badan ya. Itu diantaranya Asmaul Husna tentang Al-Hafiz. Kita itu memelihara kesehatan badan itu ya, termasuk menjaga dan memelihara ya. Memelihara itu apa? Al-Hafiz ya. Kita juga harus ya, karena kita juga manusia ya, sama. Jangan hanya Allah yang memelihara manusia itu dengan cara mengamalkannya. Al-Hafiz itu dengan memelihara kesehatan badan ya. Itu tandanya kita taat kepada Allah. Yang kedua dengan cara apa? Coba dibaca. Dan apa? Oh, nggak muncul. Oke. Dan apa? Menjaga kelestarian lingkungan dan alam ya. Jadi jangan hanya badan kita saja yang dijaga, yang dirawat ya, tapi apa ini? Apa tadi itu? Lingkungan kita, rumah kita, terus apa lagi? Kalau di sini apa? Di sekolah ya, harus kita jaga, harus kita rawat ya. Itu tandanya kita apa? Taat kepada Allah dengan Asmaul Husna yang apa tadi itu? Al-Hafiz ya. Terus yang ketiga, menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Dengan cara apa kita menjaga perbuatan yang tidak baik itu? Dengan cara apa? Apa? Dengan cara apa? Asal. Oh iya, jangan berbicara kasar. Terus apa lagi? Coba apa lagi? Jangan berbicara kasar. Terus apa lagi? Jangan sombong. Apa lagi? Yo, yang lainnya bersuara. Ini yang laki-laki dengan cara apa saja? Ini tadi Pania menjawab siapa? Repa ya, jangan berkata kasar ya. Terus itu Indah menjawab jangan sombong. Terus apa lagi? Jangan mencaci sama teman ya. Kalian jangan saling mencaci. Kalian jangan saling mengolok-olok teman ya. Terus apa lagi? Jangan apa lagi? Jangan iri, jangan dengki ya. Teman-teman kalian itu misalnya begini, Repa punya di rumahnya punya mobil, terus Panianya iri ya. Repa mah punya mobil itu Repanya nggak diajak main sama Pania ya, karena Panianya iri ya. Jangan berbuat iri ya. Oke, jangan ya. Oke. Terus bagaimana kalian dengan menjaga hati dari sifat iri dan dengki dan sombong ya? Dengan cara apa kalian menjaga sifat iri dan dengki itu? Dengan cara apa? Oke, dengan cara berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Melaksanakan
melaksanakan sholat yang berapa waktu? Yang 5 waktu, ya itu perbuatan baik supaya kita terhindar dari perbuatan iri, dengki, dan sombong. Ya, kalian jangan berbuat sombong. Ya, misalnya begini, Repa ke sekolahnya bawa uang 10.000. Oh Kaila, aku mau bawa uang 10.000, kamu bawa uangnya 2.000, yaitu tandanya sifat sombong. Jangan begitu ya. Oke, ini yang laki-laki. Bagaimana kalian menjaga dari sifat iri dan dengki dan sombong itu dengan cara apa yang barusan Ibu jelaskan? Dengan cara apa? Berbuat baik. Kata Indah, berbuat baik itu apa? Dengan cara kita sholat, ya, berbuat amal soleh dengan cara sholat yang 5 waktu. Kalian tidak pernah sholat 5 waktu, tidak pernah terlewatkan? Suka sholat? Oke, coba kita sebutkan nama-nama sholat yang 5 waktu. Yang pertama itu sholat apa? Terus? Oke, jadi ada berapa? Ada 5 waktu. Subuh berapa rakaat? Duhur? 4. Terus asar? Maghrib? Isya? Jadi semuanya berapa? 2 apa? 17 rakaat. Oke. Lanjut ke yang kedua ya. Nah, menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik, menjaga hati dari sikap iri. Ingat-ingat ya, nanti sama ibu guru dikasih tugas ya tentang Al-Hafiz. Nah, sekarang Al-Wali. Yang kedua Al-Wali. Artinya Allah. Nah, Al-Wali. Al-Wali itu apa artinya? Maha melindungi. Oke. Maha melindungi. Terus apa lagi? Manusia, Allah Subhanahu wa taala melindungi segala sesuatu yang dibagainya. Nah, cara mengamalkan sifat al-wali ini sehari seperti diri sendiri. Lanjutkan. Ya, yang kedua apa tadi? Al-Wali artinya maha. Oke, bagaimana cara kita melindungi ya? Melindungi diri sendiri ya. Melindungi diri sendiri itu seperti apa? Apa? Sholat. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Apa lagi? Oke, baik ya. Melindungi diri sendiri dari perbuatan orang lain atau perbuatan kita yang tidak baik ya, sama seperti yang tadi ya. Oke. Terus yang kedua, memohon perlindungan kepada Allah. Oke, dengan cara apa? Oke, pintar Indah. Memohon perlindungan kepada Allah dengan cara berdoa. Tidak hanya berdoa saja. Cukup hanya berdoa atau dengan yang lainnya? Oke, sholat dan berdoa. Ya, kita harus sholat dan berdoa. Jangan hanya berdoa saja kalau sholatnya tidak. Contohnya begini, kita itu disuruh memohon perlindungan kepada Allah, ya. Memohon perlindungan kepada Allah itu misalnya begini, ya Allah, tolong lindungi aku dan keluargaku dari apa coba? Dari kiamat, bukan dari kiamat, dari setan ya, dari perbuatan setan yang terkutuk atau dari perbuatan yang dosa, dengan cara kita berdoa. Tapi tidak hanya berdoa, tapi ketika kita berdoa itu kita itu harus
dalam keadaan sholat ya. Dalam keadaan sholat boleh. Jadi boleh ketika kita berdoa tidak sholat, tapi jangan seharian tidak sholat. Hayo berdoa ya. Kita itu harus terus berdoa tapi tidak sholat. Maka dikabulkan enggak? Iya, jadi kita harus sholat dan berdoa. Terus saling membantu dan melindungi teman. Dengan cara apa? Kita saling membantu dan melindungi teman itu dengan cara apa? Dengan saling membantu. Dengan cara apa? Contohnya? Iya, berbuat baik. Tapi contohnya coba. Buatkan satu contoh cara melindungi teman atau membantu teman. Itu kan perbuatan baik. Apa saja? Apa? Apa Indah? Oke, menolong orang yang jatuh. Ketika ada teman kita atau siapa saja yang jatuh, terus dia itu butuh pertolongan, terus kita harus menolong. Terus apa lagi? Satu lagi, menolong orang yang jatuh. Sekarang satu lagi, contohnya apa? Iya, seperti apa? Coba. Enggak hanya orang sama teman kalian ini di kelas, saling menolong sesama teman yang di kelas. Contohnya apa? Banyak. Misalnya begini, teman kita tidak bawa pensil atau teman kita tidak membawa penghapus, wajibkah kita menolong? Wajib? Oke. Jadi apa? Iya, jadi kalian itu tidak hanya yang di luar atau yang di mana saja, kalian harus menolong sesama teman, ya. Oke? Mau menolong sesama teman? Oke. Lanjut ke pelajaran selanjutnya tentang mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, saling membantu dan menerima, dan mendoakan keselamatan keluarga. Kemudian ada al-alim. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-alim. Nah, terus yang ketiga al-alim. Al-alim itu apa artinya? Maha mengetahui. Oke. Ingat-ingat, al-alim itu apa tadi? Maha mengetahui. Ya, mengetahui apa? Pintar, mengetahui segala sesuatu. Ya, baik itu yang terlihat atau yang tidak terlihat. Ya, yang terlihat seperti apa? Yang terlihat sama kalian juga, misalnya ini perbuatan baik terlihat, apalagi sama Gusti Allah lebih terlihat lagi. Misalnya kalau perbuatan yang tidak terlihat oleh Allah, misalnya perbuatan mencuri, banyakkah perbuatan mencuri tapi manusia tidak bisa melihat? Apakah Allah melihat? Iya, itu Allah Maha mengetahui. Yang manusia tidak ketahui, Allah Maha mengetahui. Seperti perbuatan mencuri. Ya, di kampung sana ada seorang pencuri, tapi orang lain tidak tahu siapa yang mencuri mobil, siapa yang mencuri uang, tapi Allah yang di atas Maha mengetahui. Walaupun itu kecil, walaupun itu disimpan di rapat-rapat, Allah Maha mengetahui, ya. Terus lanjut. Alim memiliki arti. Nah, dalam perbuatan manusia juga, ya, dalam ucapan, ya, kalian harus menjaga karena Allah lebih mengetahui, ya, perbuatan dan ucapan manusia. Nah, menjauhi perbuatan yang tercela, sungguh-sungguh dalam berilmu, bermalas dalam membaca dan menulis, berhati dan tidak sombong, mengasih nikmat yang terbang. Nah, bagaimana cara kita mengamalkan Asmaul Husna Al-Alim? Coba apa saja?
melakukan perbuatan yang baik. Ya, contohnya seperti yang udah tadi Ibu jelaskan ya, melakukan perbuatan yang baik ya. Terus menjauhi perbuatan yang tercela. Sama ya, tadi udah sama Ibu Guru jelaskan ya, kalian harus menjaga atau melakukan perbuatan yang baik ya, apa saja poin-poinnya udah tadi Ibu Guru jelaskan. Terus menjauhi perbuatan yang tercela, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kalian bersungguh-sungguh tidak? Bersungguh-sungguh ya, harus ya, jangan malas tuh. Lihat ya, tidak malas dalam membaca dan menulis. Itu adalah salah satu pengamalan Asmaul Husna Al-Alim ya. Kalian harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu ya, dalam sekolah, mencari ilmu ke sekolah, mencari ilmu ke pesantren ya. Kalian semuanya masih mengaji? Iya, ya, sekolah dan mengaji harus kalian apa? Harus apa? Harus sama. Jangan sekolah semangat tapi ngajinya malas ya. Jadi sekolah sama ngaji harus sama semangatnya ya. Jangan sekolah semangat tiap hari pas giliran ngaji 1 minggu cuma satu kali, nggak boleh ya. Oke. Mau bekerja keras, semangat untuk belajar mencari ilmu, tidak malas dan dalam membaca dan menulis. Membaca itu membaca apa saja? Membaca buku, apalagi? Oke, membaca buku, membaca Al-Quran, baca apa lagi? Menghafal Al-Quran. Kalian suka menghafal Al-Quran? Tapi suka? Oke, hafalkan ya. Oke, yang ada di Al-Quran itu dihafalkan ya. Hafalan surat pendek ya. Sama doa-doa kalian harus banyak menghafal, membaca dan menulis. Rendah hati dan tidak sombong ya. Rendah hati itu apa tadi? Dengan cara apa? Melaksanakan sholat supaya kita terhindar dari sifat tidak sombong. Menasehati teman yang berbuat salah. Kalian pernah melihat gak kalau teman kalian itu ada yang berbuat salah, terus kalian dinasehati tidak? Pernah? Bagaimana tanggapan teman kalian kepada kita? Baik, tidak melawan. Oke, berarti itu tandanya anak hebat ya. Oke, jangan diam aja ya ketika ada teman kalian yang berbuat salah. Nasihati, tapi nasihatinya jangan yang keras ya, dari bawah dulu ya. Kenapa kalian itu misalnya begini, Sarah ngambil pensil punya Repa tapi tidak pamit dulu sama Repa. Kalian jangan gitu ya. Jadi harus dinasehati. Kalau pinjem punya teman harus apa dulu? Harus izin dulu kepada orang yang punyanya. Oke. Kemudian ada al-khabir. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-khabir, yang artinya Allah Subhanahu wa taala meneliti. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya. Al-khabir itu artinya mengetahui segala. Nah, yang terakhir adalah Asmaul Husna tentang Al-Khabir. Artinya apa? Allah Maha apa? Coba dibaca. Oke, Maha teliti dan Maha waspada. Allah itu lebih teliti dari kita. Allah itu lebih waspada dari kita ya, untuk melindungi umatnya, untuk melindungi dunia dan seisinya dan semesta ya.
Allah mengetahui setiap kejadian yang ada di bumi. Ya, baik itu yang sudah kejadian ataupun yang belum, ya, yang belum kejadian. Ya, oke, kalian paham? Oke, kalian udah mengerti? Oke. Jadi ada berapa tadi Asmaul Husna yang udah Ibu Guru jelaskan? Ada empat. Nah, yang pertama apa tadi? Al-Hafiz. Yang kedua, Al-Wali. Yang ketiga, yang keempat, Khabir. Oke, baik, terima kasih ya. Ingat, masih ada di sini? Oke, sekarang kalian sama Ibu Guru dikasih tugas membuat tugas kelompok ya. Di sini dibagi menjadi 3 kelompok ya. Oke, sekarang siapa di sini yang mau jadi ketua kelompoknya? Maju ke depan. Jadi yang ketiga kelompok. Sok. Ya, sok. Dari sebelah sini kelompok 1 Indah. Yang kelompok 2 siapa? Oh, Repa, Pania. Repa aja ya. Oke, Pania udah tadi ya. Sok, sekarang sini. Ini yang laki-laki siapa? Ke sini. Iya. Pokoknya ke dapur sini, Azka. Ayo ke sini. Cepat, enggak mana dong. Ayo. Udah satu lagi. Aka. Cepet. Ya. Sini. Nah, ya. Oke. Kalian ya, ini ketua kelompoknya ya. Nanti di sana buat dengan kelompok ya. Nanti sama Ibu Guru dikasih tugas, kalian yang memandu kelompoknya ya. Nah, ada berapa orang anggota Raska? 4 berlima sama Aka. Kelompok Indah ada berapa orang? 5 sama Indah. Kelompok Repa? Oke, ada 4 orang ya, nggak apa-apa ya. Kurang 1 tidak sekolah ya, nggak apa-apa. Sekarang kalian kembali ke meja. Yuk, keluarkan bukunya. Dikeluarkan bukunya. Oke. Yang menulisnya satu aja, satu lembar ya. Tapi kalian berunding ya. Nggak sulit ini tugasnya. Cuma kalian tulis di buku kalian ya. Tulis di buku kalian nama Asmaul Husna 5 saja, tapi tulisannya dengan tulisan Arab ya. 5 saja. Apa tadi kan tadi udah dibaca ya. Tadi udah dibaca ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin. Itu dari kelompok ditulis masing-masing 5. Iya. Ya. So, masing-masing 5. Oke, selamat bekerja. Kerja sama-sama dengan teman-teman. Kerja sama-sama, kerja cepat selesai. Kerja sama-sama, alangkah senangnya. Ada yang sudah? Oke, bagi yang sudah mengerjakan tugasnya dikumpulkan ke depan sama ketua kelompoknya. Yuk, ke sini ke depan kan. Yuk, sini. Makasih. Kelompok Pania belum? Dah? Oke, makasih ya. Oke. Oke.
Baik anak-anak ya, karena pelajaran udah hampir selesai ya. Sekarang Ibu kasih satu tugas lagi ya. Yang tadi itu tugas per kelompok ya. Sekarang ini adalah tugas masing-masing siswa ya. Ini dikerjakan oleh masing-masing. Dibaca dulu yang apa tadi Ibu guru terangkan di depan. Kalian hafalkan lagi, terus nanti di sini kalian mengisi lembar kerja ya, lembar kerja ya. Jangan lihat sama teman, masing-masing kerjakan ya. Karena ini bukan kerja kelompok. Di buku, di kertas ini kasih nama seorang-seorang ya. Yuk dibagikan kepada teman-temannya, bagikan. Yuk dibagikan. Oke, ya kasih nama. Kasih nama. Oke. Yuk. Ya. Iya. Sok. Kasih nama dulu. Udah semuanya kebagian? Oke. Kasih nama. Terus dibaca apa yang dipertanyakan di lembar kerja ini. Yuk. Udah? Iya. Ada yang sudah? Oke. Yang sudah? Udah semuanya? Udah, yuk dikumpulkan. Oke. Makasih. Makasih. Siapa yang udah? Oke. Dah. Ya. Udah? Iki udah? Oke. Siapa yang udah? Udah semuanya? Oke, baik. Terima kasih ya semuanya. Oke. Oke, terima kasih ya anak-anak semuanya. Oke, kalian udah mendengarkan pembelajaran apa tadi? Asmaul Husna. Terus ada yang sudah mengerjakan tugas kelompok, sudah mengerjakan lembar kerja. Ya, oke, baik. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran ini ya, Ibu Guru mau tanyakan dulu ya seputar pembelajaran tadi. Apakah menyenangkan? Oke, menyenangkan. Semangat? Oke, minggu depan ya kalian harus lebih semangat lagi belajarnya ya. Oke, terus perlu kalian ketahui dan ingat ya, dihafalkan lagi di rumah materi yang barusan Ibu Guru terangkan ya. Coba sekali lagi biar nggak lupa. Yang tadi itu apa? Asmaul Husna yang Ibu Guru terangkan? Al-Hafiz artinya apa? Maha melit. Oke, terus al-wali maha mengetahui. Terus al-khabir maha mengetahui segala sesuatu. Terus al-alim maha
Jaga. Oke, terima kasih semuanya ya. Semoga kalian semuanya tak belajar sekolahnya tambah semangat, sekolahnya tambah semangat belajarnya dan semuanya ya. Oke, jangan lupa belajar di rumah, menghafal di rumah. Jangan lupa sholat yang 5 waktu kalian harus kerjakan. Baik, terima kasih ya. Untuk pelajaran hari ini ya Ibu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Sudah.